Halo guys, welcome back again with me, Jeremy Santoso, dan kali ini kita akan membahas bagaimana website yang saya buat bekerja. Nah, pertama, di sini ada yang namanya bar, terus gambar biasa di sini, container, terus keyboardnya kita kasih grid, supaya apa? Supaya dia bisa bagi tengah. Di bagian container kita kasih flexbox, supaya dia bisa membagi dua. Kenapa yang satu pakai grid, yang satu pakai flexbox? Karena yang grid ini ngakur atas bawah, kalau sini cuma satu sisi doang, dua dimensi. Bisa atas doang, bisa kanan, bisa samping doang. Itu. Nah, di bagian sini juga akan mengubar. Oke? Nah, di sini mengubarnya, kita bisa lihat ketika nantinya menjadi responsif di tampilan mobile. Nah, kita bisa klik kanan inspect, elemen, langsung. Seperti yang saya udah bilang, di sini ada yang namanya tampilannya jadi di tengah pakai klik, terus di sini pakai flexbox. Kalau misalkan saya masukin di bagian 700 responsifnya, nah si flexboxnya jadi ke bawah, yang kakinya ke samping jadi ke bawah. Nah, juga mengunya yang kakinya muncul semua, home project ini sama kontak ini, pas saya masukin ke 700 dimensinya hilang. Jadi ngumpet di sini. Nah, muncul hamburger belakang di sini. Ini kan hilang, hamburger belakang nggak ada. Itu kurang lebihnya. Oke? Sesingkatnya sih seperti ini. Nah, kita bisa masuk ke codingan nih sekarang. Saya bakal nunjukin di mana letak gridnya, di mana letak flexbox-nya, dan bagaimana ini bisa bekerja gitu. Kurang lebihnya. Jadi singkat aja. Pertama, kita masuk ke si VS Code-nya dulu. Di sini agak ingat HTML, yang Dika juga pakai Style CSS, benar. Yang juga pakai JavaScript. Nah, di sini skalanya agak banyak ya. Jadi hilangin aja dulu, soalnya ini CGN ini cuma buat impor ikon doang, sama di sini cuma buat impor tulisan doang. Impor font style masuknya. Ini hilangin aja, ini juga CSS resep. Saya copy dari Aaron Meyer ini. Resep yang lengkap sekali sampai bawah. Hilangin aja, karena kalau misalkan saya saling sakop ke file scale utama, penuh banget, jadinya pusing lihatnya. Jadi saya pecah 3 tuh, nah gangguin file utama. Nah, sekarang di bagian sini textbox, kita bisa lihat di sini ke bagi gua di dalam container. Nah, di dalam container mana container? Nah, container di sini jika bagi gua wrapper atas ngebungkus di bagian H1 sampai ke bagian section tombol nih. Background. Oh enggak. Masuk lagi nih si sosialnya. Jadi sampai bagian sosial. Nah, di wrapper bawah kita sampai ke bagian full stack developer. Oke. Dari bagian sini. Dari bagian si H1 sampai si icon sosial media, wrapper atas, wrapper bawah, dari bagian si full stack developer ini sampai ke bagian atas si gambar. Tuh. Nah. Jadi di sininya kita bisa aja langsung ke Style CSS. Nah, ini banyak sekali. Di dalam container, jika hiralin dulu ini tinggal panjang jelasinnya. Pokoknya saya udah masukin flag di sini. Flagnya directionnya kolom. Sebelumnya kolom itu kan buat dia supaya ke bawah. Nah, sekarang saya di media query-nya, saya menjadiin si containernya. Jadi namanya row. Itu. Jadi saya bikin tampilan mobile dulu ya, baru tampilan PC. Jadi tampilan PC-nya itu saya pakai di media query. Tuh. Nah, lalu nggak lupa juga nih sama body nih. Di bagian P
PC, tampilan PC saya kasih grid elemen center itu. Jadi dia bisa tengah semua kan. Nah, oke. Sekarang pas di bagian mobile, gridnya nggak ada dong. Nah, nggak ada grid ya, gridnya hilang. Tuh. Terus bagi yang penting lagi, itu ada di bagian menu. Kenapa ini menunya bisa muncul, bisa ngilang? Muncul, ngilang gitu. Bukan ngilang, terus muncul gini, muncul, asik. Nah, caranya adalah kita masuk ke HTML dulu, kita lihat. Nah, jadi di bagian mengubah, oke, ini mengubah dari mengubah atas ke ke div ini. Dari mengubah sampai dari mengubah logo home sampai ke kontak me. Berarti dia segini ya. Nah, perhatiin juga nih. Ini agak mengkogel di sini. Nah, si mengkogelnya ini yang ini. Nah, nih mengkogel. Jadi sebenarnya mengkogelnya di sini, tapi saya hidden, saya displaynya ngong, jadi nggak ada mengkogelnya. Pas kita bilang PC, begitu juga pas masuk tampilan mobile, si home sama my projectnya hilang juga, saya buang. Kalau lebihnya gitu, di CSS pastinya. CSS saya buang. Ini ya, menguminginya nih. Jadi mengunya kedua ya. Mengunya mengu kama sama mengu mini itu di CSS. Ya, nggak pasti saya buang. Di tampilan mobile nih. Tampilan mobile. Nah, tombol kontak me-nya saya buang, tombol nav-nya saya buang. Oke, saya kirim dulu. Tombol kontak me saya buang, project sama home saya buang. Di sini kontak me saya buang, si A-nya anchor ini isinya home sama my project saya buang. Itu. Display-nya ngomong semua. Nah, baru saya nyalain lagi di bagian desktop. Desktop masuknya media query ya. Saya main-main sama media query. Nah, baru saya nyalain lagi. Saya munculin. Nah, ini. Nav A, nav over, nav aktif. Inilah, itulah ya. Sampai ke bawah. Tuh. Saya nyalain lagi tuh di situ. Nah, jadi ini display ngong, muncul display ngong, muncul begitu juga sama yang hamburger belakang. Pas di menu PC, hilang. Nah, di koordinalnya di sini PC di bawah. Intinya ya paling aja di bagian bawah itu pasti PC. Nah, ini di bagian menu toggle, displaynya ngong, hilang. Tuh. Terus gimana nih soal yang ini yang nih? No, muncul. Nah, caranya adalah saya buat dulu menguminginya. Menguminginya saya buat sokakang itu saya buat dulu satu bongkahan itu. Sebongkahan ini saya buat, logikanya adalah ketika saya buka, maka dia muncul. Ketika saya kukup, maka dia transformnya ke samping sana ngumpet dianya. Jadi udah ngumpet, hilang. Itu. Mau hilang opacity-nya. Logikanya seperti itu aja. Jadi pas akurnya juga di JavaScript-nya nggak susah. Ini saya bikin sebongkahan. Nah, ini kuncinya di sini. Di select X-nya ini 100%, pas masuk ke aktif jadi 0. 0 itu ya dia itu. Ini 100% dia ngumpet, yang 0-nya muncul. Tuh kurang lebihnya. Makanya di JavaScript, Ika cuma ngambil ini doang. Nge-toggle-nya, mini. Pokoknya tiap kali toggle-nya dipencet, terus si minimumnya nambahin kelas. Namanya kelasnya aktif. Kelasnya aktif di sini. Jadi opacity-nya muncul satu, bagi yang 0 opacity-nya transparan, jadi opacity-nya muncul jadi satu ya kelihatan. Time select-nya X, balik ke posisi normal. Ini kan select X-nya 100, jadi dia ngumpet ke pinggiran.
ke pinggiran kanan itu. Kanan kan soalnya ini posisi yang fixed, saya masukin ke right-nya 0. Jadi otomatisnya ke kanan. Nah, kelasnya muncul di sini, maka dia masuk ke si menguminginya nambah kelas baru namanya aktif. Itu istilahnya ini muncul aktif itu. Saya save aja sekarang. Kalau saya save ya pasti muncul dianya. Oh, kalau save ini nggak bisa muncul pasti itu. Nah, kurang lebihnya begitu. Nambahin kelas baru aktif, kuncinya di situ aja sih. Nah, oke. Terus apalagi yang mesti dibahas? Semoga aktif. Ini toggle aktif. Minimum, Translate X. Oh iya, satu lagi. Ini juga kan pas saya buka, dia agak di belakang. Pakai namanya si set indexnya saya kasih 1, jadi semua di belakang. Udah saya kasih posisinya fix, terus saya kasih set indexnya 1, biar gampang sekalian gitu. Nah, kalau mau baca di browser, ketika saya pencet, maka dia otomatis nambah. Ini aktif, buang. Aktif, buang. Nah, itu. Ini si JavaScript-nya yang bekerja. Nah, untuk ngebuang, untuk nambahin toggle itu sebenarnya, jadi di kelas JavaScript itu ada kelas list add, kelas list remove. Nah, toggle itu ya pakai dua-duanya. Jadi bisa klik sekali, nge-add, klik lagi, remove, gitu, kayak saklar lampu. Itu aja sih paling. Kurang lebih perkenalan seperti itu, dan terima kasih banyak. Oke, dadah.